Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manaktafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan ensiklopedia salat jilid yang kedua yang diterjemahkan dari kitab Salatul Mu'min karya Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang syarat sah salat Jumat. Dan sudah berlalu di pertemuan yang minggu lalu bahwa di antara syarat sah sholat Jumat harus ada khutbah. Sekarang penulis mendetailkan tentang isi dan tata cara khutbah. Karena ini cukup panjang, maka nanti kita akan lebih fokus untuk membaca. Saya mungkin hanya akan sedikit komentar saja, tidak menjelaskan panjang lebar. Karena target biar banyak hal yang bisa dicapai pada malam hari ini. Bila Allah mudahkan, mungkin 2-3 pertemuan lagi kita selesai dari sholat Jumat dan berganti ke sholat Aid. Ya. Dan nanti kalau sudah masuk dalam sholat Aid, kita akan dapati di bagian Idul Adha ada fikih kurban yang insya Allah akan kita laksanakan beberapa minggu lagi. Baik, untuk menghemat waktu, silakan kita dengar membacakan bahasa Indonesia. Ada di halaman 439, bahasa Arab halaman 857. Khutbah yang disampaikan itu harus mencakup 4 hal. Memanjatkan puji kepada Allah, saya ulang, memanjatkan pujian kepada Allah SWT, bersalawat atas Rasulullah SAW, membaca ayat Al-Quran serta memerintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kata penulis, khutbah itu terdiri dari 4 hal. Harus ada Alhamdulillah atau Innalhamdulillah, Hamdan lillah dan seterusnya. Yang penting ada pujian kepada Allah. Kemudian ada salawat kepada Rasulullah, misalnya dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Kemudian harus ada membaca ayat di antara ayat-ayat Allah. Kemudian ada anjuran atau perintah untuk bertakwa. Sebagian ulama berpendapat tidak demikian. Mereka mengatakan yang penting isinya nasihat. Ya. Kita bisa lihat perbedaan pendapatnya ada di catatan kaki. Ada catatan kaki yang cukup panjang. Bisa dibaca Kai? Di antara para ulama ada yang mengategorikan 4 hal tersebut ke dalam syarat-syarat sahnya khutbah. Sehingga khutbah itu tidak sah kecuali dengan keempatnya. Dia berkata, di antara syarat sahnya kedua khutbah itu adalah memanjatkan pujian kehadirat Allah SWT, membaca salawat kepada Rasulullah SAW, membaca ayat Al-Quran serta berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Imam Ibnu Qudamah radhiyallahu an berkata, di antara syarat sahnya khutbah adalah pemanjatan pujian kehadirat Allah SWT, membaca salawat kepada Rasulnya Muhammad SAW, membaca ayat Al-Quran serta berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Serta hadirnya jumlah jamaah serta berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, serta hadirnya jumlah jamaah yang disyaratkan. Syekh Allama Az-Zarkashi berkata, ketahuilah bahwa 4 hal tersebut yang berupa pujian, salawat, bacaan ayat Al-Quran, dan pemberian nasihat merupakan rukun kedua khutbah. Yang salah satu dari kedua khutbah itu tidak sah kecuali dengan memenuhi rukun-rukunnya. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa menurut Imam Asy-Syafi'i, di dalam khutbah disyaratkan hal-hal berikut: nasihat dan bacaan Al-Quran,
kedua khutbah itu tidak sah kecuali dengan memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta memberikan nasihat. Dia mengemukakan ketiga hal tersebut merupakan suatu yang wajib di dalam khutbah Jumat. Selain itu, diwajibkan membaca satu ayat Al-Quran di dalam salah satu dari kedua khutbah tersebut dan juga mendoakan orang-orang mukmin pada khutbah yang kedua menurut pendapat yang benar. Imam Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama berkata, cukup di dalam khutbah melakukan apa yang sesuai dengan namanya. Disebutkan dari Ibnu Taimiyah bahwa menghinakan hal-hal duniawi dan selalu mengingat kematian tidak cukup di dalam khutbah, tetapi harus melakukan sesuai dengan sebutannya. Khutbah tidak juga boleh dilakukan secara ringkas yang menyebabkan hilangnya tujuan dari khutbah itu sendiri. Diwajibkan di dalam khutbah untuk bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Di dalam kesempatan yang lain diwajibkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat serta sesering mungkin memanjatkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah. Di dalam kesempatan lain dia berkata, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah merupakan suatu hal yang wajib bersamaan dengan doa dan tidak wajib dibacakan sendirian. Yang demikian itu didasarkan pada Umar dan Ali radhiyallahu an. Doa itu akan terhenti di antara langit dan bumi hingga engkau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan salawat atas doa karena adanya kewajiban untuk mendahulukannya atas diri sendiri. Dia menjelaskan bahwa perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Dinyatakan secara lantang pula tentang kewajiban membaca ayat Al-Quran di dalam khutbah. Al-Allamah As-Sa'di radhiyallahu an berkata, adapun disyaratkannya beberapa syarat di dalam dua khutbah seperti pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bacaan ayat Al-Quran tidak didasarkan pada suatu dalil. Yang benar adalah jika seseorang berkhutbah lalu dengan khutbah itu dia telah merealisasikan maksud dan nasihat, maka yang demikian itu sudah cukup memadai sekalipun di dalamnya tidak dilakukan beberapa hal yang disebutkan di atas. Memang benar. Kata Syekh As-Sa'di, wa amma ishtiratu tilka syuruti fil khutbatain, ya, falaysa ala ishtirati dzalika dalilun. Pendapat yang mempersyaratkan bahwa khutbah itu harus menyangkut innal hamdalillah, harus ada salawat, harus ada baca ayat, maka ini tidak ada dalil khusus. Tidak ada dalil yang mempersyaratkan demikian. Sehingga apabila sudah ada yang berkhutbah dan di dalamnya sudah ada yang namanya nasihat, maka itu cukup. Ini tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa sebagian ulama tidak mempersyaratkan harus menyangkut 4 hal. Mereka mengatakan intinya di dalam khutbah harus ada nasihat. Terus? Memang benar di antara kelengkapan khutbah itu adalah pemanjatan pujian kepada Allah dan Rasulnya, juga mencakup bacaan ayat Al-Quran. Adapun mengenai keberadaan hal-hal tersebut sebagai syarat yang khutbah tidak sah kecuali dengannya, baik ditinggal dengan sengaja maupun kesalahan atau karena lengah, maka di dalamnya masih mengundang pertanyaan. Demikian juga dengan sekedar memenuhi 4 rukun di atas tanpa memberikan nasihat yang dapat menggerakkan hati, yang demikian itu sudah cukup dan kewajiban pun menjadi gugur karenanya. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, intinya di antara para ulama ada yang mempersyaratkan khutbah itu harus mengandung ini. Sedangkan sebagian ulama mengatakan tidak wajib mengandung hal tersebut, asalkan di dalamnya sudah ada nasihat, maka cukup. Seandainya ada terlupakan, tidak baca ayat, tidak sempat baca sholawat, atau terlupakan
karena mungkin saking asyiknya berkhutbah, maka khutbahnya sah. Ya, kata Syekh Sa'di tadi, tidak ada dalil yang mewajibkan harus mencakup 4 hal tadi. Tapi bila ada, maka itu kesempurnaan. Kita kembali ke atas. Hadis Jabir. Yang demikian itu sesuai dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia bercerita, Rasulullah SAW pernah menyampaikan khutbah kepada orang-orang lalu memberi pujian kepada Allah, dan karena dialah yang paling menyanjungnya, berhak menerimanya. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan memberikan pujian kepada Allah, yang demikian itu lebih tidak bersambungan, terputus, serta sedikit mendapat berkah dari kebaikan. Juga didasarkan pada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi, tidak ada sesuatu pun darinya yang naik hingga engkau berselawat kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Juga didasarkan pada ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, setiap doa itu terhenti hingga engkau berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad. Juga didasarkan pada hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dia bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menyampaikan 2 khutbah yang beliau duduk di antara keduanya dan membaca Al-Quran serta memberikan nasihat kepada orang-orang. Dalam lafaz Abu Daud disebutkan, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sederhana dan khutbah beliau pun sederhana. Beliau membaca ayat-ayat Al-Quran dan mengingatkan jamaah. Ini di antara rangkaian riwayat-riwayat dari beberapa sahabat Nabi yang menceritakan bagaimana Nabi SAW berkhutbah. Bahwa beliau itu biasa bertahmid, memuji Allah, bahwa di dalam khutbah beliau itu ada membaca ayat Al-Quran, bahwa beliau beliau khutbah itu ada duduk di antara 2 khutbahnya. Kemudian ditambah dengan bahwa sebagian sahabat Nabi ini berkata, kita tidak akan diterima untuk berdoa sampai kita memuji atau membacakan salat kepada Nabi SAW. Sehingga dari rangkaian-rangkaian perkataan mereka ini, penulis kemudian mengatakan bahwa khutbah itu harus mencakup 4 hal tadi. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu hanya sekedar penyempurnanya saja, bukan syaratnya. Kemudian hadis Ummu Hisham. Juga pada hadis Ummu Hisham binti Harithah bin Nu'man, dia bercerita, pernah tungku kami dan tungku Rasulullah SAW menjadi satu selama 2 tahun atau 1 tahun atau beberapa tahun. Tidaklah aku menghafal Qaf wal Qur'anil Majid kecuali dari lidah Rasulullah SAW. Beliau selalu membacanya setiap Jumat di atas mimbar jika beliau memberi khutbah kepada orang-orang. Ya. Ummu Hisham bintu Harithah ibn Nu'man radhiyallahu anha mengatakan, saya menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya. Saya hafalnya karena sering mendengar dari Rasulullah SAW saat beliau berkhutbah. Ini kemudian dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa di dalam khutbah harus ada baca ayat. Kemudian lanjut. Dari Sofwan bin Ya'la dari ayahnya bahwasanya dia pernah mendengar Nabi SAW membaca di atas mimbar, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka berseru, hai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Az-Zurub 77. Ya, ini juga riwayat yang lain yang menceritakan bahwa Nabi di dalam khutbah di atas mimbar beliau membaca ayat. Kalau memang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW, beliau berkhutbah dengan rangkaian-rangkaian seperti ada tahmid, ada sholawat, kemudian ada membaca ayat, maka tidak selayaknya seorang khotib meninggalkannya. Meskipun dia berpendapat itu tidak wajib.
Meskipun dia berpendapat itu bukanlah sebuah syarat di dalam khutbah, tidak selayaknya seorang khatib kemudian meninggalkan hal-hal ini tadi. Bisa jadi kita dapati ada orang yang sebenarnya baru belajar khutbah. Atau dia memang tidak terbiasa khutbah. Tapi dia nekat khutbah. Misalnya karena punya kepentingan politik. Karena ini musim pemilu misalnya. Sebagian orang ingin tampil supaya dilihat masyarakat. Supaya dilihat seorang yang agamis. Kemudian dia nekat khutbah padahal dia tidak terbiasa. Kemudian isi khutbahnya lebih mirip pidato. Lebih mirip kampanye ketimbang khutbah itu sendiri. Ini yang harusnya diperhatikan. Ya. Bisa jadi nanti naik yang demikian, orang-orang yang belum punya kapasitas untuk berkhutbah, kemudian mulai dari awal sampai akhir kita tidak temukan kecuali isinya hanya entah caci maki pemerintah atau janji-janji politik apabila nanti dia jadi orang yang terpilih. Tapi memanfaatkan mimbar Jumat. Terus? Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, di dalam hadis ini mengisyaratkan terdapatnya bacaan di dalam khutbah yang tidak diperselisihkan lagi dan sudah disyariatkan. Mereka masih berbeda pendapat mengenai hukum wajibnya. Yang benar menurut kami adalah wajib membacanya paling sedikit 1 ayat. Mengenai ucapannya, aku tidak menghafal qaf, melainkan dari mulut Rasulullah SAW yang dengannya beliau menyampaikan khutbah setiap Jumat. Para ulama berkata, sebab dipilihnya surah qaf ini karena ia mencakup masalah kebangkitan, kematian, nasihat-nasihat yang keras, dan peringatan yang tegas. Di dalamnya juga terdapat dalil bagi bacaan di dalam khutbah, seperti yang telah disampaikan. Di dalamnya juga terkandung disunahkannya membaca surah qaf atau sebagian darinya pada setiap khutbah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia bercerita, jika Rasulullah SAW berkhutbah, kedua mata beliau pun memerah. Suaranya tinggi dan kemarahannya memuncak sehingga seakan-akan beliau panglima memberi peringatan kepada bala tentara seraya berucap, bersiap-siaplah kalian pada waktu pagi dan sore hari. Beliau juga bersabda, aku diutus sementara hari kiamat sudah seperti 2 jari ini. Beliau menyandingkan 2 jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Maka beliau bersabda, amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk hal adalah yang diada-adakan, dan setiap bidah adalah kesesatan. Ya. Ada 2 poin yang mau saya komentari di sini. Nabi SAW saat berkhutbah, ya, mata beliau itu seperti memerah, suaranya diangkat, kemarahannya memuncak, seperti seorang panglima yang sedang menyuruh kepada pasukannya. Ini tidaklah mesti dilakukan apabila memang kita tidak punya kemampuan dan kita paham diri kita. Seperti misalnya saya pribadi, kalau mau naikkan suara dan semacam itu, malah khawatirnya tidak bisa dikontrol emosinya, pembicaraannya, kata-katanya. Malah nanti bila terlalu berapi-api malah rusak isinya. Ya. Maka tidak setiap orang punya kemampuan yang demikian. Tapi juga jangan terlalu berlebih-lebihan. Misal ketika tidak punya kemampuan demikian, lalu kemudian khutbahnya selalu dibawa lembut. Lembut ini cenderung nangis. Lalu setiap khutbah Jumat dibuat seperti heningan, dibuat seperti renungan. Lalu kemudian setiap khutbah Jumat malah nangis gitu. Malah ini juga menyelisihi bagaimana khutbah yang dicontohkan Nabi SAW. Jadi intinya jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu dipaksakan, tetap harus dikontrol. Karena kita kalau mengikuti Nabi SAW padahal kita tidak demikian, adrenalin itu akan membuat
kacau isinya, rusak cara penyampaiannya, akhirnya malah tidak masuk. Ya. Begitu juga jangan sebaliknya terlalu lembut sampai-sampai membuat khutbah Jumat itu menjadi seperti orang lagi renungan malam gitu. Yang kedua yang mau saya komentari, Nabi SAW di dalam khutbahnya beliau terbiasa berkata di bagian ini, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dibuat-buat di dalam agama. Dan setiap yang diada-adakan di dalam agama itu adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu kesesatan. Terminologi atau istilah bid'ah itu yang pertama kali memperkenalkannya kepada kita adalah Nabi SAW. Beliau yang menyampaikannya dalam khutbah. Maka karena Nabi SAW yang pertama kali menyampaikannya, seharusnya seorang muslim tidak boleh alergi untuk mendengarkan istilah ini. Ini istilah syar'i, istilah dari Nabi. Sebagian orang ada yang begitu alergi lalu kemudian ingin selalu kata ini dibuang saja. Kalau ini dibuang lalu kemudian Nabi yang mengingatkan kepada kita, terus siapa yang mencontohkan dan siapa yang mengingatkan sebagaimana Nabi mengingatkan kepada kita? Siapa nanti yang akan menyampaikan lisan Nabi ini kepada umat kalau semua dai dipaksa untuk menghilangkan terminologi bid'ah? Yang benar pakai kata bid'ah, tapi lihat-lihat waktu, tempat, dan kepada siapa kita bicara. Maksud saya adalah tidak setiap tempat bicara bid'ah. Tidak setiap waktu bicara bid'ah. Tidak setiap orang bisa diajak bicara tentang bid'ah. Tapi jangan juga tidak pernah sama sekali. Karena bisa jadi di suatu tempat justru istilah ini dibutuhkan untuk dipahamkan. Ya. Dan semakin tinggi jam terbang seorang da'i, semakin banyak pengalamannya, insya Allah dia akan semakin mudah untuk memilah-milah kapan dia bicara dengan kata ini, kapan tidak. Ya. Likulli maqal maqam, likulli maqam maqal. Setiap tempat itu ada pembicaraannya, dan setiap pembicaraan itu ada tempatnya. Lanjut. Lebih lanjut beliau bersabda, Ana awwala bikum Ana awla bikulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw dayaan fa ilayya wa alayya. Aku pelindung bagi setiap orang mukmin melebihi perlindungan atas dirinya sendiri. Barang siapa meninggalkan harta kekayaan, maka harta tersebut menjadi milik keluarganya. Barang siapa meninggalkan hutang atau anak istri, maka akulah yang akan menanggungnya. Dalam sebuah lafaz disebutkan, khutbah Nabi SAW pada hari Jumat dengan memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah, dan setelah itu beliau bersabda dan suaranya pun meninggi. Dalam lafaz lainnya juga disebutkan, Rasulullah SAW biasa berkhutbah kepada orang-orang, yakni beliau memanjatkan pujian kepada Allah serta sanjungan kepadanya karena dia memang pemiliknya. Selanjutnya beliau bersabda, Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa khairul hadithi kitabullah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan olehnya, maka tidak akan ada yang dapat memberikan petunjuk. Sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Dhamat pernah mendatangi Makkah. Dia berasal dari Azadi Syunu'a. Dia pernah meruqyah seseorang dari ruh jahat atau jin. Kemudian orang-orang bodoh dari penduduk Makkah mendengar orang itu berkata, sesungguhnya Muhammad itu tidak waras. Lebih lanjut dia berkata, jika aku bisa menjumpai orang ini, mudah-mudahan Allah akan menyembuhkan dirinya melalui tanganku ini. Ya, saya potong dulu. Ada orang namanya Dhamat. Ya. Dhamat ini nama lengkapnya Dhamat bin Tha'labah al-Azdi atau al-Azdi. Dhamat ini
punya keyakinan dia bisa menyembuhkan orang dengan ruqyah. Karena dia berpengalaman pernah ada orang kerasukan jin, kemudian dia ruqyah dan orang itu sembuh. Domat ini waktu itu belum masuk Islam. Kemudian dia pernah berkata, yang namanya Muhammad itu kayaknya juga kejinan. Atau Muhammad itu tidak waras orangnya. Siapa tahu nanti kalau saya pergi ke Mekah lalu saya ketemu, nanti saya ruqyah dia. Semoga dia sembuh. Paham sampai sini? Terus, bagaimana pertemuannya dia dengan Nabi? Lebih lanjut dia berkata, jika aku bisa menjumpai orang ini, mudah-mudahan Allah akan menyembuhkan dirinya melalui tanganku ini. Ibnu Abbas bercerita, Domat pun berhasil menemui Rasulullah lalu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku bisa meruqyah arwah jahat dan sesungguhnya Allah akan menyembuhkan siapa saja yang dia kehendaki melalui diriku. Apakah kamu juga mau? Nabi SAW bersabda, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya. Akhirnya betul-betul Domat ini ketemu dengan Nabi. Saat bertemu dengan Nabi, dia bilang, wahai Muhammad, ini mau kuruqyah enggak? Siapa tahu kamu sembuh. Dijawab oleh Nabi dengan bacaan yang kita sering dengar di awal khutbah Jumat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Sampai wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oleh Nabi dibalas demikian. Maka Domatnya berkomentar, apa katanya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, orang itu berkata, ulangi lagi kalimat-kalimat tadi. Rasulullah pun mengulanginya 3 kali. Ya. Dia berkata, Laki-laki ini, si Domat ini, ketika dengar Nabi mengucapkan bacaan tadi, maka dia takjub, lalu dia bilang, coba kamu ulangi lagi. Oleh Nabi diulang sebanyak 3 kali. Lalu apa katanya? lanjut Ibnu Abbas, sesungguhnya aku biasa mendengar kata-kata para dukun, tukang sihir, dan pembuat syair, tetapi aku belum pernah mendengar kalimat-kalimat seperti yang engkau ucapkan tadi. Sungguh, kata-kata itu telah mencapai dasar lautan. Ya. Kata Domat ini, saya terbiasa dengar para dukun, para peramal, para tukang sihir, para penyair sering berucap sesuatu. Para dukun dan para penyihir mengucapkan mantra-mantra. Para penyair mengucapkan syair-syair. Tapi saya belum pernah dapat kalimat yang seperti kamu ucapkan tadi. Dan ini kalimat semuanya menutupi lautan, katanya Domat ini. Maka dia pun minta kepada Rasulullah untuk masuk Islam. Lanjut. Orang itu berkata, ulurkan tanganmu. Aku akan berbaiat kepadamu untuk memeluk Islam. Maka beliau pun membaiat orang tersebut. Selanjutnya Rasulullah bertanya, termasuk juga kaummu? Dia menjawab, termasuk juga kaumku. Ibnu Abbas bercerita, Rasulullah pun mengutus satu pasukan lalu mereka berjalan dengan kaumnya. Pemimpin pasukan itu berkata kepada bala tentaranya, apakah kalian mengambil sesuatu dari orang-orang itu? Ada seseorang dari kaumnya menjawab, aku mengambil alat bersuci. Maka dia berkata, kembalikan alat itu, karena sesungguhnya orang-orang itu adalah dari kaum Dimat. Maksudnya Domat. Salah tulis ya. Imam An-Nawawi rahimahullah bercerita tentang hadis Jabir radhiyallahu an, yaitu ucapannya, jika Rasulullah berkhutbah, kedua mata beliau memerah, suaranya tinggi dan kemarahannya memuncak sehingga seakan-akan beliau panglima memberi peringatan kepada bala tentara. Ungkapan di atas dapat dijadikan dalil bahwasanya disunnahkan bagi khotib untuk memperbesar masalah khutbah, meninggikan suara dan mewibawakan pembicaranya sesuai dengan tempat dia menyampaikannya, yaitu berupa anjuran dan ancaman.
Mungkin memuncaknya marah yang berlangsung saat memberi peringatan terhadap suatu yang besar. Lebih lanjut dia berkata, di dalamnya juga terkandung makna disunnahkannya kalimat amma ba'd. Di dalam khutbah-khutbah, pemberian nasihat, khutbah Jumat, khutbah Id, dan lain-lain. Demikian hanya pada permulaan buku. Al-Bukhari telah membuat satu bab tentang disunnahkannya hal itu. Di dalam bab tersebut terkandung beberapa hadis ucapannya, khutbah-khutbah Nabi SAW pada hari Jumat, yakni beliau memanjatkan pujian kepada Allah seraya memberikan sanjungan kepadanya. Di dalamnya terkandung dalil bagi Syafi'i rahimahullah yang menyatakan wajibnya bagi khatib untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam khutbah dengan lafaz tertentu dan tidak boleh ada kalimat lain yang menggantikannya. Perlu dicatat bahwa yang diinginkan itu harus ada tahmidnya. Alhamdulillah. Adapun alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin boleh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq boleh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa boleh. Alhamdulillah ala ihsanih boleh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu boleh. Semuanya boleh. Jadi jangan kita terpatok hanya dengan innal hamdalillah lalu kemudian kita misalnya bergumam, kok ustadznya enggak innal hamdalillah? Kok bukan yang itu? Bukan yang khutbatul hajah. Kita katakan tidak mesti. Ya. Dulu sebelum pergi ke Saudi, saya khutbah selalu innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wastaghfiruh. Sampai bin'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Pasti itu. Sampai ke Saudi, kemudian sering di tahun-tahun terakhir selalu Jumatan di tempatnya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Ya. Karena sama Syekh Syadzili kalau habis Jumatan beliau duduk sebentar dan di situ kesempatan untuk kita mengajukan beberapa pertanyaan. Saya perhatikan beliau malah jarang bilang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya, jadi khutbatul hajah yang mungkin kita sering dengar dari para ustadz, Syekh Syadzili memang jarang mengucapkannya. Mungkin beliau ingin mengajarkan kepada kami bahwa itu tidaklah wajib. Ya. Maka saya pun di Balikpapan khutbah itu tidak selalu innal hamdalillah, saya gonta-ganti. Saya biasanya gonta-ganti tergantung dengan materi. Bila saya prediksi materi yang mau saya sampaikan ini cukup banyak, ini kira-kira makan waktu 20 menitan, maka biasanya saya ambil yang pendek-pendek depannya. Ya, tujuannya adalah untuk mencakup semua materi yang mau disampaikan. Misalnya materi yang cukup panjang tentang al-wala' wal bara'. Tentang apa yang boleh untuk dilakukan kepada orang kafir dan apa yang tidak boleh. Itu rinciannya kan banyak. Ya, yang sini belasan, yang sini belasan. Di dalam satu khutbah mau disampaikan semuanya, saya butuh waktu kurang lebih 20-25 menit. Supaya tidak begitu lama, maka innalhamdulillah depannya saya ambil pendek-pendek. Seperti itu. Lanjut. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia bercerita, Rasulullah SAW telah diajarkan mengumpul kebaikan dan penutupnya. Atau dia mengatakan pembuka kebaikan. Lalu beliau mengajarkan khutbah salat dan khutbah hajat. Ya. Ada yang namanya khutbatul hajah. Ada yang namanya khutbatul hajah. Ini yang nanti kita sering dengar innal hamdalillah dan seterusnya, itu namanya khutbatul hajah. Apa namanya? Khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Dan ini sunnah. Dia bukan wajib. Sunnah. Sehingga nanti teman-teman juga jangan langsung kritis gitu. Oh, ini ustadznya aneh nih. Ini kurang sunnah. Soalnya enggak innal hamdalillah. Ya. Ini terlalu kritis yang tidak pada tempatnya. Apa yang diajarkan Nabi tentang khutbah salat dengan khutbatul hajah? Khutbah salat, at-tahiyatu lillahi wassalatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala kehormatan milik Allah. Juga segala ibadah dan segala yang baik-baik
Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sedangkan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Tidak usah dibaca artinya, tapi inilah yang namanya khutbatul hajah. Kadang ditambah dengan yang komposisinya intinya adalah innal hamdalillah dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan 3 ayat. Ya, dan sampai nanti perkataan Nabi yang mirip dengan perkataan Nabi kepada Doman. Lanjut. Untuk menghemat waktu tidak usah dibaca terjemahnya. Terkadang beliau juga tidak menyebutkan ketiga ayat di atas. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dalam lapas An-Nasai disebutkan inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadiyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya kira jelas ya. Nanti teman-teman apabila mau berkhutbah, ya kalau bisa, kalau memang belum terlalu pengalaman, ya berarti khutbahnya jangan sampai tanpa teks. Ya, misal teman-teman lagi ada di mana? Di kantor misalnya, di lokasi. Kemudian mengundang ustadz, tapi ustadznya tidak datang karena sesuatu dan lain hal. Mau tidak mau harus ada yang jadi khotib. Nah, kalau belum terbiasa, maka jangan sampai nanti mengandalkan hafalan, karena kadang kita hafal, tapi begitu lihat wajah teman-teman kita, apalagi ada yang ketawa-ketawa, ngeliatin kita itu ketawa-ketawa, kita jadi ketawa juga khawatirnya. Malah khutbahnya tidak serius, malah kacau. Maka mendingan pakai teks saja. Ya, kalau misalnya hadap hadirin kemudian jadi grogi, mendingan nunduk lihat teks lebih aman. Nanti kalau sudah sering-sering, baru kemudian bisa lepas teks. Ya, hilang bapak saya. Coba boleh pinjam. Ada ini pembacanya satu naik haji. Semoga jamaah juga naik haji. Yang satu lagi naik lokasi. Nah. Mana Abu Alvin ada? Siapa yang bisa bantu? Baca. Ya Lutfi, bisa. Mengenai keistimewaan hari Jumat ini, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di dalamnya terdapat khutbah yang dimaksudkan untuk memberikan sanjungan
dan pujian kepada Allah, memberikan kesaksian atas keesaan dirinya dan atas kerasulan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan hamba-hambanya akan hari-harinya, juga peringatan akan siksaan dan azabnya, memberikan wasiat kepada mereka mengenai hal-hal yang dapat mendekatkan diri mereka kepadanya, juga kepada surganya, dan melarang mereka dari hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada murka dan nerakanya. Itulah maksud dari khutbah dan pertemuan untuk mendengarnya. Sehingga mungkin yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, hendaknya khutbah itu mengandung peringatan-peringatan dan nasihat berkenaan dengan ketauhidan, tentang kewajiban kita menaati Rasul, tentang surga, tentang neraka, tentang syariat, tentang apa-apa yang mendekatkan kita kepada surga dan apa-apa yang menjauhkan kita kepada neraka. Harusnya itu kontennya. Adapun isinya berkenaan dengan, mohon maaf, salah satu yang saya tidak setuju adalah pertama isinya tentang hujatan kepada penguasa. Ya. Kalau sudah disampaikan terus apa perasaannya? Puas? Setelah puas apa? Jamaah ini mau disuruh kemana? Disuruh pulang, mau suruh demo atau suruh apa? Apalagi kalau mimbar Jumat itu dimanfaatkan oleh orang-orang, misal yang sering kali kita dapati, sebagian orang-orang yang mau berkuasa, misalnya karena mau jadi anggota dewan, mendekati DKM, mulai banyak perubahan-perubahan di dalam masjid. Tiba-tiba ada AC standing, tiba-tiba karpet baru, tiba-tiba ini baru, itu baru, tapi semuanya pesanan. Ya, lalu kemudian DKM-nya dimintain, Pak, nanti untuk khutbah Jumat nanti ini ya Pak Anu. Siapa itu? Itu yang nyumbang. Nah, kalau sudah disumbang, kadang-kadang tidak enak kalau nolak. Jadilah di atas mimbar Jumat orang berkampanye untuk kepentingan pribadi. Ya. Dan itu sangat tidak pas. Azan dulu. Asyhadu an la Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lanjut dulu. Di tempat yang lain, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, poros khutbah-khutbah beliau itu ada pada pemujian pada Allah dan pemberian sanjungan kepadanya atas berbagai nikmatnya, sifat-sifat kesempurnaannya, berbagai hal terpuji darinya, mengajarkan berbagai kaidah Islam, mengingatkan akan surga, neraka, dan hari kebangkitan, memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, menjelaskan sebab-sebab kemarahannya, dan hal-hal yang mendatangkan keridoannya. Pada hal-hal tersebut, poros khutbah beliau mengarah, dan beliau berkhutbah setiap saat sesuai dengan kebutuhan para pendengarnya, juga demi kemaslahatan mereka. Ya, di sini juga ada poin penting. Kata beliau, wa kana yakhtubu fi kulli waqtin bima taqtirihi hajatun atau hajatul mukhatabin. Dan beliau itu kadang berkhutbah pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan para pendengarnya atau orang-orang yang mendengar khutbah beliau. Maka ini juga menjadi arahan untuk kita semua, terutama para khatib, agar menyesuaikan pembicaraan sesuai dengan kebutuhan. Semisal kalau sudah masa-masa jelang 25 Desember, jelang-jelang malam tahun baru, itu sangat bagus kalau kita mengangkat tema tentang al-wala wal bara', tentang kewajiban untuk mengikuti syariat Islam dan menjauhkan diri dari hal-hal yang berupa tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya. Bisa diangkat materi yang demikian. Kalau di masa-masa jelang kurban dan haji, maka bisa dimotivasi untuk kaum muslimin bagaimana merencanakan haji mereka dari masa-masa mudanya. Bagaimana agar bisa menyisikan sebagian uangnya untuk bisa beli hewan kurban bila memang mereka mampu. Dan yang semacam itu. Intinya mana ada kebutuhan, temanya diangkat sesuai dengan kebutuhan tersebut. Terus? Beliau tidak pernah memberikan khutbah, melainkan selalu membukanya dengan pujian-pujian kepada Allah dan membaca 2 kalimat syahadat, menyebutkan dirinya atas nama umum. Telah ditegaskan dari beliau bahwa beliau pernah bersabda, kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya kal yadil jazma. Setiap khutbah yang tidak terdapat tasyahud, 2 kalimat syahadat di dalamnya, seperti tangan yang buntung. Dari uraian di atas, tampak jelas pentingnya ketercakupan khutbah pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, pemanjatan pujian dan sanjungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hanya Dia yang paling berhak mendapatkannya. Kedua, mengucapkan kesaksian atau syahadah atas keesaan Allah semata dan kesaksian atas kerasulan nabinya. Yang ketiga, salawat atas Nabi SAW, khususnya bersamaan dengan doa. Keempat, membaca beberapa ayat dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai sini saja. Maka jemaah yang dirahmati Allah, dari semua yang kita baca, ada beberapa faedah. Di antaranya adalah usahakan khutbah itu menyangkut beberapa hal berikut. Meskipun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan itu syarat, ada yang mengatakan itu hanya sunnahnya saja. Apa saja isinya? Di antaranya adalah innal hamdalillah, atau dengan bahasa apapun yang mengandung pujian kepada Allah, mengandung syahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian membaca sebagian dari ayat Al-Quran, dan satu lagi berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Biasanya ini dibaca di bagian awal-awal khutbah yang pertama. Baru kemudian disambung dengan nasihat yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat. Hendaknya seorang khatib
memperhatikan ini semua meskipun ini sebagian ulama mengatakannya tidak wajib. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, tadi saya sampaikan kalau kita belum terlalu terbiasa, belum terlalu berpengalaman, maka jangan dulu lepas teks supaya khutbahnya teratur dan tidak amburadul. Apalagi nanti grogi lalu kemudian malah mengacaukan konsentrasi orang-orang yang mendengarkan. Menurut saya, orang-orang yang memang tidak punya kapasitas untuk berkhutbah, maka jangan diberikan kesempatan bila dikhawatirkan nanti di atas mimbar malah menyampaikan yang tidak sesuai. Seperti di masa-masa kampanye. Seharusnya DKM bersikap tegas ya untuk hanya menyaring orang-orang yang punya kapasitas dalam khutbah saja. Yang punya kepentingan politis maka seharusnya tidak boleh diberikan kesempatan karena mimbar Jumat bukan untuk itu. Kemudian tadi saya katakan hendaknya seorang khatib mengontrol adrenalin. Jangan sampai ingin seperti Nabi, ingin seperti seorang panglima yang sedang menyeru pasukan, ternyata malah terbawa emosi, lalu akhirnya isinya amburadul, kalimatnya sudah tidak tertata, yang keluar malah sumpah serapah, ya, dan akhirnya malah mengacaukan suasana Jumatan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sudah tidak ada waktu untuk tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.